Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah Ta'ala inna huwal abtar. Wa qala Allah Ta'ala fi haditsil quds laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin para alim ulama, para masyayikh, para asatidz rahimakumullah, wabil khusus Gus Latif beserta keluarga rahimakumullah. Sedikit mungkin masih ada yang bertanya-tanya tentang Gus. Gus itu kehormatan yang lumrah di Jawa. Beliau seorang anaknya kiai, maka di Jawa disebutnya Gus. Itulah sekelumit info. Barangkali ada yang masih bertanya-tanya apa itu Gus. Anaknya seorang kiai, dan pastinya kiai juga anaknya. Karena macan jarang anaknya kucing, macannya macan. Mudah-mudahan para ulama, para masyayikh selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, selagi ulama masih ada, ini dunia masih akan tetap utuh. Kita nggak perlu terpancing oleh kata-kata orang yang belum mengerti sebenarnya. Negara ini akan runtuhlah, ekonomi akan terpuruklah. Banyak kata-kata itu menyebar, kita nggak perlu khawatir. Yang penting bahwa selagi ulama masih ada, ini alam dunia tetap aman. Khususnya Indonesia, jangan khawatir. Tadi juga sudah dikatakan, NKRI kan boleh dirubah harga setengah mati. Bapak Camat beserta staf rahimakumullah,
Jose beserta-serta rahimakumullah, Bapak dan Rami beserta-serta rahimakumullah, Bapak Kepala Desa yang saya tidak sebutkan karena yakin bukan hanya Kepala Desa Kujang yang hadir, rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwa ulil amri yang ada ataupun yang disebut di dalam Al-Quran adalah ulil amri kita semua ini. Banyak orang beranggapan bahwa ulil amri yang ada di kita ini tauhidlah, zalimlah, itu nggak usah didengar. Mereka yang mengatakan tauhid kepada ulil amri kita, mereka yang mengatakan zalim kepada ulil amri kita, itu yang mengatakan sebenarnya bukan orang sehat, tapi orang gejli. Saya bahasa Jawa mau ngedan. Ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri kita. Dan alhamdulillah ulil amri yang ada di kita ini adalah sama dengan kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi sangat bertolak belakang kalau ada yang mengatakan ulil amri di kita tauhid. Itu sangat-sangat bertolak belakang. Bapak Ibu rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Wabil khusus generasi Ansor Pataya jeung sabangsa, rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita semua wajib bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla bahwa kita semua lahir, yang sampai detik ini kita masih hidup. Alhamdulillah kita dalam keadaan iman Islam. Ulangi, kita wajib bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita lahir ke alam dunia ini, kita dalam keadaan iman dan Islam. Ketahuilah oleh kita semua bahwa mulianya manusia itu bukan karena kekayaannya, itu bukan karena jabatannya, itu bukan karena tampannya, itu bukan karena cantiknya, dan juga bukan karena nasabnya. Sekarang lagi rame-rame mengenai masalah nasab. Ketahui bahwa manusia mulia di hadapan Allah itu karena imannya, itu karena takwanya. Siapa saja orangnya, yang kaya kah, yang miskin kah, yang cantik kah, yang tampan kah, yang tidak kah, asal takwa kepada Allah, iman kepada Allah, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Lihat Abu Jahal. Bapak kenal Abu Jahal? Ibu kenal Abu Jahal? Lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat dekat dengan baginda Nabi, paman. Tidak seperti kita jauh dengan Nabi. Abu Jahal,
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak iman kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada kemuliaan setitik pun di hadapan Allah, tidak ada. Nah, untuk kita semua, walaupun kita ini jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi iman kepada Allah, kita tunduk patuh kepada Allah, maka yakinilah bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dalilnya semua sudah tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah itu karena takwanya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diterima takwanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun di dalam pelaksanaan kita tunduk patuh kepada Allah, walaupun di dalam pelaksanaan kita menjalankan perintah Allah, masih banyak yang belang bentok. Namun bahasa orang nak belang bentok. Ayah gaek, ayah hente, ayah semangat, ayah lempem, ya rata-rata pacaman. Beda bayi dengan duit mah awan lempem. Tapi di dalam urusan ibadah mah sabren-abren, anu lempem dan sabren-abren. Malah ayah penyakit anu terkenal sebenarnya lebih ganas daripada virus. Penyakit anu lebih ganas, bahkan lebih ganas daripada kamarita. Penyakit naon nu ngagenzonkeun dunia? Covid. Penyakit naon eta? Penyakit engke. Penyakit naon, Bu? Aya di dia eta penyakit. Eta teh lebih ganas daripada Covid. Penyakit engke, garis miring sekedeng deui. Garis miring kabo. Eta teh penyakit. Mudah-mudahan di Cikoneng eueuh teh penyakit eta teh. Kenapa lebih ganas daripada Covid? Tuh, tempok. Bukankah kita mendengar dari ulama-ulama menceritakan ada seorang ahli ibadah di zaman dahulu kala, namanya Barsiso. Barsiso dari kalangan Bani Israel. Saking hebatnya ibadah kepada Allah, saking hebatnya melakukan perintah Allah, sampai diberi karomah oleh Allah bisa terbang di angkasa. Ibu bisa hiber? Kunang. Tuh tempat Barsiso. Saking hebat. Tapi naudzubillah, tsumma naudzubillah, akhir hayatnya Barsiso su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir gara-gara boga penyakit engke. Garis miring sekedeng deui. Osok bapak pada sholat engke osok bapak.
Ibu osok boleh sholat sekedeng deui, angke sekedeng deui osok bu. Mana ibu nu mana nu osok? Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kehadirat Allah. Kita lahir ke alam dunia dalam keadaan iman dan Islam. Dan sekaligus dalam acara Maulid Nabi ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh keturunan kita semua ila yaumil qiyamah menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Kurang-kurungan doa. Kurang sadaya kudu bisa no'o, naon bahasa Cikonengna no'o. Urang sadaya di ayeuna kudu bisa no'o tah kana keturunan urang nu bakal datang. Duka berapa juta deui keturunan urang nu bakal datang. Lamunnya di alam dunia rek dibere umur ku Gusti Allah 1 miliar tahun deui. Urang ambil loba we. Sebab cirina aya Pak Camat. Padan Ramil, dunia masih panjang teh cirina aya. Selagi masih seueur anu ngaos, tah eta kiamat masih lila. Bisi aya nu ngomong kiamat sakedeung deui, kiamat sakedeung deui itu kudu didege. Kamari aya nyakonya eta kiamat tahun sabaraha eta kamari? 2004 oh 2020 akhirnya 2020 ngomong ya asal mangap ya tenang ngomong ulah didenge kade zaman kiwari seueur manusia anu mulutna dol naon geus dol teh geus bahasa Cikoneng lain odol, ibu dol telocel lamun rem teh belum dol punten pribados teh asluhna Cirebon pribados teh Indramayu Pak Camat Padan Ramil Pak Kapolsek Pak Kuwu. Jadi kadang-kadang bahasa Indramayu masih metuk. Ngerti metuk? Metuk teh bijil. Kade hati-hati manusia zaman kiwari sabrek-abrek anu mulutna dol. Mulutna teh teu bisa ngerem. Ngomong asal ceplak. Nah, bahasa Sunda ceplak. Asal ceplok. Hati-hati. Tuh, tinggal di sebelah itu, Bapak Ping sadayana. Paling itu tak udah diturunkan. Lain dilarang memilih seseorang, tidak, silakan. Tapi kalau bicaranya seperti itu, jelas dia menyatakan Anies Imam Mahdi, anu teu nyoblos Anies, anu teu milih Anies Dajjal. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ngomong model begitu tuh ngomong asal ceplos. Omongan yang tanpa ilmu nggak usah didengar. Malah ada omongan si Rocky naongan Rocky Gerung disebut Rasulullah. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Mudah-mudahan istighfar, mudah-mudahan syahadat deui eta si jelema. Kita semua enggak boleh terpancing oleh hal-hal yang demikian. Tadi saya ingatkan bahwa manusia sekarang
banyak yang mulutnya dol, blok. Apalagi sekarang lagi musim politik, ya Allah, kadang-kadang mencaci maki, menghina. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jangan ibu. Ulah sok ngahina batur teu kenging haramun haram. Bukankah Allah terus ngadawu di Al-Quran, jangan kamu menghina seseorang, belum tentu yang kau hina itu lebih baik daripada kamu. Tuh, lihat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur secara langsung oleh Allah, padahal bukan menghina, hanya abasa wa tawalla. Di dalam Al-Quran, abasa wa tawalla, terus anja'ahul a'ma. Hanya abasa dan wa tawalla, hanya itu. Kan kejadiannya waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mengumpulkan al-gojo inohong kafir Quraisy termasuk Abu Jahal. Rek diajak iman ke Allah. Ujung-ujung di tengah pertemuan tersebut masuklah sahabat Nabi yang buta al-a'ma, yang buta matanya. Ujung-ujung masuk. Nah, seorang ujung-ujung. Tiba-tiba masuk. Nabi bersifat abasa wa tawalla, kurang sergah bahasa orangnya. Ngomong mantul, ulah atau keluar dari wahyu maktub tidak, apalagi marah-marah. Hanya abasa, kurang serg. Cek bahasa Jawa Timur, yang mbok iya ojo gerek mancing. Jadi bahasa Jawa Timur ngono lho. Alhamdulillah Gus, kula pernah teng Kaliwungu 3 tahun, teng Lasem 3 tahun, teng Sarang 3 tahun. Terus teng Lirboyo, sadelan teng Lirboyo. Ya setitik-titik alhamdulillah bahasa Jawa Timur ada ngerti. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kurang seret dengan masuknya sahabat yang buta itu. Kalau marah-marah tidak, mengusir apalagi tidak, hanya abasa wa tawalla, kurang seret. Jadi bahasa Jawa Timur, yang boyo aja gerek mancing. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah itu ayat. Yang di dalamnya baginda Rasul diingatkan, ya Rasulullah, ini sahabat satu yang buta matanya lebih utama, lebih mulia daripada orang-orang yang jumlahnya banyak. Harapan kamu semoga mereka ini iman kepada Allah. Itu kan hanya baru harapan. Belum tentu mereka iman. Tapi kalau sahabat yang buta matanya, itu sudah jelas iman ke Allah. Mangga ke buka deh ya. Ibu osong buka Al-Quran te. Bapak osong buka Al-Quran te. Ibu remen mana buka Al-Quran bareng buka sarung. Hati-hati. Sekarang hati-hati, jaga mulutmu, jangan suka menghina orang, jangan. Haram. Silahkan kamu milih siapa saja, silahkan. Dan gak perlu sok gaya
apa? Yang ditentukan ini jadi, kali-kali terjadi, mengangkat. Mana doa? Gak boleh. Dan untuk NU, kita semua paham, NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Udah itu aja enak, udah. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Alhamdulillah enak. Syukur alhamdulillah sadaya politik dikuasai ku NU. Jempol tak kalau bisa. Mohon kalau menteri asupan ku NU, mungkin asupan ku juri. Kalau menteri asupan ku NU rugi, mungkin asupan ku juri. Terus buku akhirnya juri berkeliaran di mana-mana. Terus kalau orang selaku warga NU mah, NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wis enak ngono. Hadirin rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke alam dunia yang fana ini dalam keadaan iman dan Islam. Dan kita harus melihat ke belakang anak keturunan kita sampai yaumul qiyamah yang yakin tidak akan mampu menghitungnya. Kita sekarang harus benar-benar berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita yang akan datang pun sama seperti kita, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bihaqqi suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk Palestina, semoga secepatnya diberi pertolongan oleh Allah untuk mendapatkan kemenangan dan kemerdekaan. Untuk kita semua nggak bisa apa-apa. Kamu orang sadayana juga kena repot. Namun kamu selati repot. Kayak model kita ini kan seperti kena repot. Namun Pak, apakah konsep repot? Ya, Pak, Bapak pernah kena repot? Ente. Ibu pernah kena repot? Ente. Namun bahasa Cikonengnya namun? Eueup. Kita seperti itu, seperti kena repot. Hayang kali itu ngabantuan tapi aku mah teu bisa. Kayak kena repot, udah minta tolong tapi teu bisa ngomong. Jika kena repot, maka dalam kesempatan yang mulia ini, dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Palestina diberi kemenangan secepatnya oleh Allah. Amin. Allah Maha Kuasa. Kita semua hanya bisa berdoa. Dan kita tidak perlu ragu. Tuh lihat, Syekh Salahuddin Al-Ayyubi yang begitu gagah dan berani. Beliau memenangkan perang yang sangat besar. Palestina kembali merdeka, direbut. Apa rahasianya? Sholawat Nabi dikumandangkan di mana-mana. Sampai Al-Barjanji muncul, Ad-Diba muncul. Sholawat Nabi dikumandangkan di mana-mana.
Itu di antara asbab kemenangan Syekh Salahuddin Al-Ayyubi waktu melawan pasukan salib merebut Palestina. Mudah-mudahan dunia bersolawat. Bapak Ibu rahimakumullah, pengenak-enak na amalan Pak Kubu, Pak Camat, pada berambil kaum muslimin muslimat, pengenak-enak na pengadem-adem na amalan solawat. Oh, mustajab, mustajab. Catatnya kusadayana, tidak ada satu doa pun yang cesplek, tidak ada satu doa pun yang mustajab tanpa dibarengan sholawat. Silahkan lihat doa yang mana yang mustajab tanpa dibarengi dengan sholawat. Seluruh doa kalau menginginkan diijabah oleh Allah harus dibarengan dengan sholawat Nabi. Jadi kalau ada orang benci sholawat keterlaluan, lamun ayat jelma benci Al-Barjanji teh eta sholawat dibaan eta teh sholat. Lamun aya nu keheul kana eta Al-Barjanji ka marhabaan ka ci no kasih kenal mohon Al-Barjanji dibaca nu sanesna eta teh sholawat Nabi. Di dalamnya itu adalah memberitahu tentang kehidupan baginda Nabi. Di dalamnya itu adalah sejarah dari mulai diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dikandungnya baginda Nabi, sampai dilahirkannya baginda Nabi, sampai diutusnya baginda Nabi, sampai wafatnya baginda Nabi. Semua ditulis lengkap di dalam Al-Barjanji dan An-Nibah. Jadi lamun ayat jelma tersep karena Al-Barjanji, An-Nibah, kaci danau. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Mudah-mudahan Palestina segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus Indonesia yang tercinta, yang sudah sama-sama dicap urang ahli sunnah wal jamaah NKRI harga mati. Semoga ini Indonesia menjadi negara subur, makmur, aman, sentosa. Khusus Palestina, semoga diberi kemenangan oleh Allah. Mari kita sama-sama kita membaca sholawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, asyraqat
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah. Mulialah bagi orang yang senantiasa mengingat baginda Nabi, termasuk memperingati Maulid Nabi. Kalau ada orang yang belum paham apa itu Maulid, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tahu dalilnya secara jelas, perintahkan saja, datanglah ke kiai, itu aja. Biarkan kiai nanti yang menjawabnya. Lihat siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak bersyukur atas lahirnya baginda Nabi. Bukankah kita semua tahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, khalaqtul asya'a li ajlik. Eling-eling. Khalaqtul asya'a li ajlik, yang artinya aku menciptakan alam semesta li ajlika, itu karena aku menciptakanmu ya Rasulullah. Di dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq, yang artinya kalau saja kata Allah aku tidak menciptakanmu ya Rasulullah, yakin Allah tidak akan menciptakan langit, Allah tidak akan menciptakan bumi, Allah tidak akan menciptakan para nabi, Allah tidak akan menciptakan semuanya. Tidak akan Allah ciptakan kalau Allah tidak terlebih dahulu menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta ini Allah ciptakan karena Allah menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita masih lupa itu? Lalu apakah kita masih membantah? Punten zaman kiwari masih wae aya nu menentang apa itu Maulid Nabi. Barokok eta. Apal barokok teh? Ya, memperingati Maulid Nabi teh urang supaya luwih terang, supaya luwih jelas tentang kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya, supaya kita mengetahui dengan gamblang tentang diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna memperingati Maulid Nabi teh eta. Tapi aneh bin ajaib, nepi ka kiwari masih aya alergi karena memperingati Maulid Nabi. Geblek dah. Ngerti geblek dah?
Urang rek terang di mana? Kita semua ini kan jauh. Kita nggak pernah melihat bagaimana itu wajahnya baginda Nabi. Sama sekali kita tidak ketemu dengan Nabi. Cacat dengan sahabat Nabi pun kita nggak ketemu. Cacat dengan muridnya sahabat tabi'in seperti Imam Syafi'i, orang nggak ketemu. Anu deket baik orangnya wali songo oge orang teh ketemu. Paling-paling ketemu dengan wali pukul. Tuh yang dekat dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kita nggak ketemu. Masalahnya kita belum lahir. Urang sadaya nggak ditakdirkan ku Allah lahir nanti dina tungtung. Lamun dina cau mah panghandapna naon eta Pak Bu? Naon Bu? Bu Titi. Ayo Bu Titi di dia. Mana? Ini harus kita sadari. Kita lahir ke alam dunia ini di akhir kalau dalam pisang itu pangtungtung nabu titina. So, ulang buka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 571 Masehi. Yang hakikatnya baginda Nabi diciptakan lebih awal daripada semua makhluk, tapi dikandung dan dilahirkan baginda Nabi pada tahun 571 Masehi. Ayeuna tahun berapa Bu? 2024, 2023. Ayeuna 2023. Pangitungkeun 2020 tilu dicanda 507 hiji sama dengan sabaraha? Pangitungkeun Bu. Mangga pangitungkeun sakeureun. Berapa? 1440, 45, 46. Bu duit nu beureum anu aya angkaan hiji nolna genep Bu itu sabaraha? (1440) genep kalau nggak salah. 42. Bayangkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 571, sekarang 2023. Tinggal ambil aja 2023 diambil 571 sama dengan kurang lebih 1442. 40 sama? 52. 1452 tahun. 1452 tahun jarakna urang bari Kanjeng Nabi. Lamun cek bahasa Indramayu mah tahun yang begitu panjang ngemplan. Naon Pak? Naon bahasa cekonana ngemplan teh? Panjang. Berapa generasi? So, lamun orang masih
rata-rata sagenerasi umurna 60 tahun ayeuna tang bagikeun pacaman 1452 dibagi 60 panghitungkeun. Berapa? Mohon 1452 dibagi 60 24 25 ya 24 kan? Ya? Oh, 24,2 ambil aja 25 lah ya. 25 generasi 25 generasi kita baru ada dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kita ini 25 generasi kurang lebih kita baru ada sekarang. Baru ada. Sedangkan rata-rata sadayana apal nate mentok-mentok na paling-paling 3 generasi. So kaluhur urang apal 3, kahandap apal 3, urang buktikeun. Bapak, Ibu, apal Bapak? Bu, apal Bapak? Bapak na Bapak? Naon ngaranna? Aki apal kene Pak? Apal, Bapak na Aki? Apal teu? Ari Bapak na uyut naon? Apal teu? Ari Bapak na mau? Cangga wae, ari Bapak cangga wae. Ke budeg-budeg, nembe sabaraha eta? Genep, ari Bapak na budeg-budeg. Naon? Gantung siwur. Ke ari Bapakna gantung siwur. Kakak tunjuk. Komo tadi sabaraha di Kanjeng Nabi ka urang 25 generasi. Kakara 7 oge terus lapak-lapak urang. Ayeuna kahandap. Nya kahandapna urang. Urang apal ka anak? Apal. Anakna kadu anak deui naon ngaranna? Apal teu? Incung ke boga budak deui naon ngaranna? Ke budak boga budak deui naon ngaranna? Naon? Bau gaduh budak deui naon? Naon ngaranna? Bentuk. Komo lamun 25. Kakara 7 oge terus kotok-kotok. Kurang lebih 25 generasi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kita ini. Jadi kalau sekarang kita yang jauh ini kalau tidak mendapatkan penjelasan dari ulama tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu dari mana. Urang rek terang di mana keberadaan Kanjeng Nabi bari urang teh begitu jauh 1452 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari aswaja teh naon artina kan? Bu, naon artina aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah.
cirina Ahlus Sunnah wal Jamaah mababari daek marhabaan, daek mauludan tah cirina eta we eling-eling ya. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah teh daek marhabaan, daek mauludan, daek tahlil. Bapak daek tahlil teh bodoh ngomong teh daek tahlil, bodoh. Pribadi kalian naruh. Di mana orang mau? Orang yakin teh didoakeun kudu hirup nyampe, yakin teh? Hayang didoakeun teh umpama urang maot engke. Tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah mah eta we gampang. Hadirin rahimakumullah, bedakeun ya ka umat anu tacan maulidin Nabi, tacan paham maulidin Nabi teh bedakeun. Inna syani'aka. Ini surat Naum Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak mencintai baginda Nabi, sesungguhnya orang yang membenci kepada Nabi, maka orang itu putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus. Gak dapat rahmat. Inna syani'aka huwal abtar. Urang memperingati maulidin Nabi di mana Rabiul Awal tiba, ia teh merupakan ciri yang urang teh cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu seperti apa baginda Nabi? Lihat. Bu. Tos ngantuk encan? Masih tuluy? Terang? Nabi kita sabarang. Ulama kamu ini satatan beresnya. Lama uwi satatan beres di pengajian kita teh berokok. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan asbab, menjadikan sabab adanya alam semesta. Awal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan asbab adanya alam semesta. Terus bagaimana bentuk fisiknya baginda Nabi? Seperti apa? Angel diomongaken nek. Naon bahasa Sundana angel diomongaken nek? Hesek diomongkeun ada. Maka bisi aya bertanya-tanya kenapa baginda Nabi tidak ada fotonya? Kenapa baginda Nabi tidak bisa dilukis? Rek lukis na kumaha, rek moto na kumaha. Oh Kanjeng Nabi pangganteng. Bisi ibu nguping Nabi Yusuf kah nu pangganteng na lain bu. Ya, digambarkan, perhatikan. Andaikan kegantengan ini sealam dunia utuh segini, ya, itu utuh kegantengan tumplek blek. Nah, bahasa Sunda tumplek blek. Tamplek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
tak kebagian naon-naon kan? 0,02. Duka orang kebagian naon-naon, maka pantas sareng layak dina berjanji disebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Bareng anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Baginda Nabi bagaikan matahari, baginda Nabi bagaikan bulan purnama, baginda Nabi bagaikan cahaya di atas cahaya. Kabeh bagaikan nu alus-alus tumplek-blek ka Kanjeng Nabi. Hari ibu kabagian bagai naon? Bu, ibu kebagian bagai kan? Bagai naon bu? Ya Allah, Pak, Bapak kebagian bagai kan? Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksiru wa ghah, anta misbahu sudur. Semua bagaikan tumplek-blek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kumaha Kanjeng Nabi bisa dipoto, maka kumaha Kanjeng Nabi bisa dilukis, teu bisa. Beda bari selain Kanjeng Nabi bisa dipoto, bisa dilukis, bisa. Kanjeng Nabi tidak bisa. Berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku asbab orang nyelirkan salawat Nabi, insyaallah kelak ketemu bari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya teh? Yakin teh? Yen urang teh bakal ketemu bari Kanjeng Nabi di akhirat. Yakin teh? Lamun teh yakin nyobaan maut. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Terakhir, lalu sifat apa baginda Nabi yang harus kita tiru? Lihat di dalam surat At-Taubah. Ibu, bapak, bu, bu, ibu mau ngobrol. Lihat dalam surat At-Taubah di akhir ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kita selawatan Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi. Ini ada penyakit seperti Allahumma shalli
Mudah-mudahan semua apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah. Yang punya utang mudah-mudahan cepat dibayar. Yang belum punya istri mudah-mudahan deket jodohnya. Yang masih ngaranda mudah-mudahan enggal gaduh caroge. Hadirin rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dikumpulkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat At-Taubah tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke alam dunia, diutus oleh Allah dari golongan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kanjeng Nabi dari golongan orang, yakni golongan manusia. Baginda anu sakitu mulyana diciptakan ku Allah lain di bangsa malaikat, lain di bangsa jin, komod di bangsa jurigma. Baginda Nabi Muhammad diutus ku Allah di bangsa urang, bangsa malu. Maka ketahui ku sadayana pangutapa utamana makhluk Allah tenu ngaran manusia. Manusia nu mana kali itu disebut awal nu takwa. Lamun urang manusia teu takwa ka Gusti Allah, panghina-hinaana. Jeung gogog oge masih muliaan gogog dibandingkan manusia nu teu takwa ka Allah. Mudah-mudahan urang sadaya tergolong hamba Allah nu takwa. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kanjeng Nabi Muhammad dari bangsa kita, bangsa manusia. Tapi ingat, nggak sama dengan kita. Kalau baginda Nabi manusia luar biasa, tapi urang sadaya mah karena oge manusia biasa. Ulangi, Kanjeng Nabi mah manusia luar biasa. Hari urang mah manusia biasa. Lamun digambarkan batu mah, lamun Kanjeng Nabi mah batu mutiara. Batu naon? Hari urang mah batu gunung. Lamun digambarkan batu mah Kanjeng Nabi batu mutiara, ari urang mah batu koral. Manusia biasa. Mana cirinya manusia biasa? Gampang, urang mah beuki dosa. Naon mah? Ulangi. Ibu beuki teh kana dosa. Terus teh cirinya manusia biasa mah begitu, mes-mes. Ya Allah. Contohnya mana gampang? Kayak wih ngaos, nya? Ayo nak ujung ngaos teu ngambak sote. Wih ngaos teu ngambak teh ka soroge. Ayo ibu-ibu model gitu. Mana? Mudah-mudahan dosa orang dihampura ku Allah. Amin. Astagfirullah.
Kanjeng Nabi yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli terhadap umatnya. Baginda Nabi sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Itulah sifat Kanjeng Nabi, sangat peduli. Ibu peduli itu? So, pikirku sadayana. Kadang-kadang kunaon orang teh boga sifat lulu gua-gua. Naon bahasa Cikonengna Kang ajengan? Masing-masing. Ieu teh hampir rata-rata penyakit lulu gua-gua teh aya di mana-mana. Boro-boro ka batur, kadang-kadang kaca oge sorangan oge lulu gua-gua. Aya ibu-ibu model gitu. Ditita suruh ngadamelkeun kopi, jawabna teh pek dieu sorangan. Aya ibu-ibu model gitu. Mana? Kadang-kadang aya di kakara sarogena men apa nitah sakali pas nitah deui teh ngomongna teh ayo we nitah. Aya model gitu. Mana jelema? Azizun alaihi ma anittum. Sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat peduli. Mudah-mudahan urang sadayana dijadikeun ku Allah jalma nu bageur. Bapak bageur, Pak? Ya Allah, ibu bageur, Bu? Urang buktikeun misal ieu mah. Nya pribados ameng ka bapak atau ibu, mentah hayang rek dibereskeun. Bade. Ya Allah. Turutan kurang sadayana para hadirin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peduli. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad senantiasa menyebut ummati, ummati, ummati. Umatnya senantiasa dibaca, disebut. Saking pedulinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. 2, 3. Harisun alaikum, harisun alaikum bil mu'minin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan, tidak pernah bosan berjuang, mengajak, berdoa semoga umatnya iman kepada Allah. Walaupun waktu Kanjeng Nabi mengajak sambil diludahi, walaupun Kanjeng Nabi waktu mengajak di Baledo sugan marah, Kanjeng Nabi tidak. Sugan baginda Nabi mengutuk umatnya supaya celaka, tidak. Karena baginda Nabi sangat mengharapkan terhadap umatnya bil mukminin, iman ke Allah subhanahu. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Urang walaupun tebih teu pernah ketemu bari Kanjeng Nabi, tapi alhamdulillah urang iman gamol. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai akhir hayatnya tetap urang menyandang iman Islam. Amin ya rabbal. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Raufun, sifat Allah Subhanahu wa taala langsung ditempelkan ke kekasihna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Rauf, penyantun. Rauf. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mulai jadi jelma galak. Bapak galak teh? Ibu galak teh? Hei, lamun urangnya anak umat Nabi kudu nuturkeun Kanjeng Nabi, tinggal itu Kanjeng Nabi Rauf, penyantun. Baginda Nabi tidak pernah ngomong kasar, ngomong membabi-babikan orang, menganjing-anjingkan orang, menggoblok-goblokkan orang. Nggak pernah Kanjeng Nabi, nggak pernah. Rauf Kanjeng Nabi, Rauf. Jadi kalau ada orang menggoblok-goblokkan orang, mencaci maki, menganjing-anjingkan orang, itu perlu dipertanyakan status umat nabinya. Ya, pribadi sedih Pak, dan Ramil, sama KUA. Aku kalau ada mubalek, ya Allah, mencaci maki orang, ya? Sampai ada yang berani mencaci maki Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, dicaci maki, dihina, dibuta-butakan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hese paneangan jika Gus Dur hese moal aya eueuh, tapi ka ayeuna tuh tembok makamna teu 24 jam ziarah. Tapi waktu hirupna Gus Dur seueur nu ngahina, buta matanya lah. Beliau sebenarnya bukan orang biasa, tapi dihina. Hadirin rahimakumullah, ya. Sifat baginda Nabi Rauf, penyantun. Berbicaralah bapak dengan bagus, berbicaralah ibu dengan bagus. Kalau kita ketemu dengan orang yang jelek, apa sih sulitnya? Doakan semoga mendapatkan petunjuk. Apa sih sulit? Kalau kita melihat orang itu nakal, nggak usah dihadik, tinggal doakan semoga mendapatkan hidayah. Itu apa sih sulitnya? Jangan dihina. Betul? Nih lihat, bukankah Nabi selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika baginda Nabi menghadapi orang-orang yang menghadik, ketika baginda Nabi menghadapi orang-orang yang menyiksa Nabi, menghina Nabi, Nabi tidak mengkutuknya. Nabi selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Mereka menghinaku, mereka mencaciku karena mereka belum mengetahui siapa aku. Mudah-mudahan orang NU mengambil Rauf. Amin. Orang NU lah galak-galaknya. Lamun orang NU galak, dipertanyakan ke NU-nya. Iya. Orang NU mah perlu ikut-ikutan. Orang NU mah pertama pada Ramil, orang NU mah nya tiupnya itu sakti. Mau orang NU
sorbanna dialungkeun we sakti. Percaya teu? Percaya teu? Orang ilmu mah dialungan sendal we meledak tas bom. Jong susuri pun aki di Cirebon sarung terkenal Ki Abbas buntet. Sarung terkenal Ki Abbas. Ya Allah, bom diasupkan karena karung. Banser wanita ngasupkan bom karena karung. Ya Allah, ya Karim. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Orang ilmu enggak usah galak-galak. Sing adem we, roh. Pamungkas sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimun, rahim, penyayang. Maka pertama kali yang akan memberi syafaat dari sekian banyak nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, yang pertama kali berhak mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad diberi sifat rahimun, penyayang. Mudah-mudahan kurang sadaya kenging syafaat di kanjeng Nabi. Itu saja mungkin kiranya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua untuk keselamatan semuanya, termasuk Palestina. Kita sama-sama membaca asma Allah. Kita sama-sama. Ya Muhaiminu ya Salam, Salimna wal muslimin. Ya Muhaiminu ya Salam, Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya Salam, Salimna wal muslimin. Ya Muhaiminu ya Salam, Salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir sekali, tadi ada yang bertanya bagaimana asbabnya kok saya banyak yang menyebut ajengan kuda. Asbabnya dulu tahun 89 saya pindah dari Jakarta ke Ciamis, tepatnya Desa Budi Harja, Kecamatan Cikoneng waktu itu Bapak, 89. Tidak lama saya diundang ceramah di Bandung. Kebetulan yang undang itu bos kuda di Cijerah, almarhum Haji Endang.
Waktu itu saya nggak pulang selesai ceramah itu, bermalam di sana. Paginya saya diajar ngelihat kudanya. Kebetulan kuda dari Sumbawa baru datang, kurang lebih ada 300 ekor waktu itu. Tiba-tiba nggak disangka waktu saya melihat itu ada satu kuda yang mendekati saya. Kok ketika kuda itu mendekati saya, ujung-ujung saya pun ingin kuda itu. Akhirnya sebelum saya bicara ingin, Haji Endang udah mengerti. Pak Kiai kalau mau kuda silakan, Pak Kiai tinggal pilih aja yang mana aja silakan, nggak usah bayar. Alhamdulillah. Kata saya nggak usah, saya katakan minta satu saja. Maka dibawalah kuda yang mendekati saya itu. Alhamdulillahirabbil alamin, dibawa tahun 89 itu ke Budi Harja. Dari sejak itu saya kalau mau ceramah ke sana kemari itu pakai kuda. Ya nggak lama sih, kurang lebih 6 tahunan saya ceramah ke sana kemari naik kuda. Masyarakat gak dipintang, gak diberitahu, kok nyebut pribados ajengan kuda. Itulah jawaban, barangkali tadi ada yang bertanya-tanya. Sampai sekarang Pak Guru, Pak Camat, Pak Dan Ramil, kalau nanya nama saya langsung Muhammad Khairuddin jarang yang tahu. Tapi kalau nanya ajengan kuda gampang. Nggak apa-apa, bagus kok. Sahabat Nabi juga ada yang disebut Abi Hurairah karena beliau suka sama kucing, disebut Abi Hurairah. Nah itulah, jadi itu nggak apa-apa kalau ibu nyebut ajengan kuda, mangga tenang halus. Itulah hadirin, dan tempat tinggal saya nggak jauh dari sini lah, tinggal ke arah Pulau Segeti, lewat Sindang Kasih terus ke Pulau Segeti, Ancol Gunung Cupu, dan masjid Gunung Cupu belok kiri, engke bakal ketemu bari Citanduy, Sasat Gantung, didinya aya imah imah tina kayu tos didinya naros ajengan kuda muncul dah. Paham? Nah, ada yang bertanya, Pak, nomornya berapa? Silahkan catat di telapak kanannya. Nomor HP nambah bari 0813. Sabar? 0813 234 6003. Udah gampang. Berapa? 0813 234 6003. Udah tulis ajengan kuda. Udah itu aja. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.